Halo sahabat Merah Putih, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Amalia Zainuddin akan memandu acara podcast kita kali ini. Namun pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting dan bermakna, yaitu tentang visualisasi wawasan kebangsaan dan bela negara di tengah isu kontemporer. Tentu saja telah hadir bersama kita kali ini para narasumber yang sungguh sangat hebat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Vega. Halo Kak Yani. Halo. Halo Kak Inggit. Kak Anggit. Kak Anggit, sorry ya. Sorry Kak Anggit. Iya Kak. Halo Kak Aldi. Halo. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, sungguh sangat semangat ya narasumber kita kali ini. Oke, baik sahabat Merah Putih. Mungkin sahabat sudah pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Namun apakah sahabat tahu esensi atau arti yang lebih mendalam dan menerapkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di kehidupan sehari-hari? Nah, untuk itu kita akan bahas di podcast kali ini. Nah, menurut Kak Vega nih, apa sih arti wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu sendiri adalah bagaimana cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus sesuai dengan landasan dan jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun untuk bela negara adalah bagaimana sikap, perilaku, dan tekad kita sebagai warga negara yang dilandasi oleh wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, ada 5 poin dari bela negara. Yang pertama itu yang saya ketahui adalah kemampuan awal bela negara itu sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban serta cinta pada tanah air. Baik, jadi wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara itu adalah cara sikap, wujud, tekad, perilaku, perwujudan dari wawasan kebangsaan. Begitu ya Kak Vega ya? Betul. Nah, Kak Vega, berdasarkan data Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2024, indeks bela negara kita itu berada di atas angka 3. Nah, indeks ketahanan nasional juga berada di angka 2,87. Menurut Kak Vega nih, apa sih arti angka-angka itu? Jadi sebenarnya dalam penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara memang harus diukur berdasarkan data. Kenapa? Karena itu bukan penilaian pribadi. Maksudnya kayak gini, bukan saya yang paling Pancasila atau saya yang paling nasionalisme atau sayalah yang paling banyak berkontribusi kepada negara ini. Itu melainkan tetapi memang tindakan real dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak kita itu beli produk lokal, UMKM kan, terus kita menggunakan batik. Nah itu kan pasti terdata statistik dan itu bisa dijadikan data untuk angka indeks-indeks yang tadi. Yang seperti Kak Dina katakan, kita berada di angka 3 dari skala 1 sampai 5 untuk indeks bela negara itu sendiri kan. Nah sedangkan ketahanan nasional kita mencapai 2,87 yang menurut saya itu sudah sangat-sangat bagus. Yang artinya kita dalam berkeseharian itu berwawasan kebangsaan dan bela negara itu memang kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dianggap bangsa Indonesia itu sudah cukup tangguh ya Kak ya dalam melaksanakan bela negara. Menurut Kak Yani, siapa saja yang harus menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Lalu kapan dan di mana kita harus menerapkannya? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali ya Kak. Jadi gini Kak, wawasan kebangsaan dan bela negara itu wajib diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, mulai dari ASN, pengusaha, hingga masyarakat sipil sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, kesadaran berbangsa, dan juga upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dalam artian, wawasan kebangsaan dan bela negara ini harus melekat pada diri kita sendiri dan juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bela negara itu bukan hanya persoalan mengangkat senjata lalu kemudian berperang melawan musuh,
Tetapi bela negara juga merupakan suatu perwujudan yang lebih kompleks di segala bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, perkembangan teknologi dan lain sebagainya agar negara Indonesia bisa lebih berkembang dan bahkan menjadi negara maju. Gitu ya Kak ya. Kak bisa berikan contoh nggak siapa-siapa saja yang misalnya berwawasan kebangsaan dan bagaimana dia melakukan bela negara itu? Baik Kak, ada beberapa contoh sederhana yang bisa saya berikan. Yang pertama, generasi muda dan juga mahasiswa yang wajib memiliki karakter Pancasila, menyaring informasi dan menjadi agen perubahan di masa mendatang. Kemudian yang kedua, masyarakat umum wajib mencintai atau membeli produk lokal seperti UMKM sehingga roda perputaran ekonomi dan usaha di Indonesia dapat lebih maju. Dan yang terakhir, pendidik dan keluarga wajib menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran berbangsa pada anak sejak usia dini. Wah, iya berarti memang kita harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila, bela negara itu dari sejak dini ya Kak, sampai kita meninggalkan dunia, apalagi kita masih hidup di negara kita ini ya, negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Anggit nih. Kak, dari penjelasan Kak Vega dan Kak Yahni, mengapa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai ASN? Berbicara tentang keharusan, Kak Dani, pertama-tama kita harus memahami dulu tujuan dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Di mana pertama-tama tujuan dari wawasan kebangsaan adalah agar kita bisa berkehidupan dengan aman, sejahtera, adil dan makmur sebagai warga negara. Dan tujuan dari bela negara sendiri adalah untuk menjaga kedaulatan, keadilan serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman maupun isu kontemporer yang ada saat ini. Jadi bisa disimpulkan adalah kita wawasan kebangsaan dan bela negara tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan juga untuk menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI. Bagi ASN, bela negara sendiri dapat diwujudkan melalui loyalitas terhadap konstitusi, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas. Bahkan kegiatan sederhana seperti menjaga fisik maupun mental juga merupakan bagian dari kesiapsiagaan bela negara, di mana ASN yang sehat secara jasmani maupun rohani akan mampu melayani masyarakat secara optimal. Oh iya, sungguh luar biasa ya Kak jawabannya. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan isu-isu kontemporer di Indonesia. Nah, isu-isu tersebut itu bisa menjadi ancaman, hambatan, gangguan, bahkan tantangan bagi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut Kak Aldi, Kak, bagaimana cara kita menyelesaikan isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Dina. Perlu kita ketahui bahwa isu-isu kontemporer itu bisa mencakup berbagai bidang. Pertama, korupsi, kolusi, nepotisme, cybercrime, hoax, narkoba, dan terorisme. Tentu, pendekatan untuk isu kontemporer tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan yang komprehensif, kemudian analisis yang mendalam, partisipasi publik yang terbuka, kemudian masyarakat umum yang dilibatkan, serta penegakan hukum yang kuat. Sebagai contoh, ketika kita mengatasi isu-isu kontemporer tersebut sebagai diri kita, itu saya umpamakan sebagai ASN. Ketika kita menjadi sebagai ASN, itu kita tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ketika kita sebagai pengusaha, kita tidak melakukan tindak pidana money laundry yang menguntungkan pribadi dan merugikan negara. Dan ketika kita menjadi masyarakat umum, kita dapat menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial agar tidak terjerumus. Iya, sangat jelas sekali Kak Aldi ya bagaimana cara penyelesaian kita dan contoh-contoh penerapannya. Baik, jadi warga negara Indonesia dan aparatur sipil negara seperti kita ini, apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara di tengah isu-isu kontemporer yang ada menurut pandangan keprofesian kakak-kakak sesuai keprofesiannya ya Kak masing-masing. Mulai Kak Vega ya, Kak Vega tolong disampaikan. Baik, dalam menghadapi isu-isu kontemporer saat ini, saya sebagai seorang calon peranata komputer,
Saya berharap kedepannya bisa membuat sebuah sistem yang dapat menyajikan informasi secara real time, tapi informasi tersebut valid, jelas sumbernya, dan tersaring. Karena salah satu isu kontemporer selama ini kan yang lagi marak-marak itu hoax. Iya, betul. Jadi banyak sekali orang yang mempercayai informasi yang keabsahannya itu belum tentu benar. Nah, kedepannya saya berharap saya bisa membuat sebuah sistem yang menyajikan informasi yang tersaring dan secara real time bisa diakses kepada seluruh masyarakat. Wah, sungguh sangat-sangat aktualisasinya itu memang sangat diperlukan di era digitalisasi sekarang ini. Nah, Kak Yahni bagaimana Kak di bidang keprofesian Kakak? Ya baik Kak Dina, saya sebagai seorang calon pengawas transportasi darat, aktualisasi di bidang transportasi yang dapat diwujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada, disertai dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, sehingga isu kontemporer di bidang transportasi seperti overdimension dan overload yang dapat menyebabkan kerusakan jalan dan juga meningkatkan resiko kecelakaan yang marak terjadi di Indonesia itu dapat dicegah. Oke, iya, benar sekali. Memang di Sulawesi Tenggara juga itu adalah isu-isu yang memang mencuat ya, karena banyaknya truk-truk yang overload di jalan, bahkan di waktu-waktu jam sibuk kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Yani. Nah, untuk Kak Anggit, bagaimana di bidang keprofesian Kakak? Well, untuk saya sendiri terkait dengan isu kontemporer di bidang ketenagakerjaan, karena saya akan berprofesi sebagai pengawas ketenagakerjaan nantinya, di mana adalah saya ingin meningkatkan terkait dengan perlindungan tenaga kerja, di mana banyak tenaga kerja di Sulawesi Tenggara sendiri saat ini masih belum mendapatkan perlindungan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kepatuhan penerapan keselamatan dan tenaga kerja di perusahaan, di mana banyak perusahaan sendiri masih belum mau menerapkan K3, padahal K3 itu sendiri adalah untuk melindungi pekerja dan juga untuk melindungi perusahaan. Harapannya adalah nantinya bisa meningkat terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan juga untuk penerapan K3 di perusahaan. Wah, itu merupakan penerapan bela negara ya, dan penerapan Pancasila di sila kelima ya Kang Git ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mau dia pekerja swasta, pekerja ASN atau apapun itu, dia berhak mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan. Sangat luar biasa, semoga bisa tercapai Kang Git ya cara penyelesaian isu-isu ini. Oke, terakhir nih Kak Aldi, bagaimana Kak Aldi di bidang keprofesian Kakak? Baik, untuk aktualisasi di bidang keprofesian saya yaitu kewilayahan, itu dapat diwujudkan dengan memastikan keadilan sosial yang terpatri dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal, di mana ada 6 bidang sebenarnya yang diisukan di situ. Yang pertama bidang pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat, sosial, dan Tertibum Linmas, di mana ketika 6 bidang tersebut dapat merata hingga daerah daratan, kepulauan hingga pelosok, maka disparitas antar wilayah itu dapat berkurang sehingga dapat mencabut akar dari isu-isu kontemporer yang telah disebutkan tadi dari pembicara pertama, kedua maupun ketiga. Iya, benar sekali ya Kak. Jadi kita menghapuskan atau menyelesaikan masalah tentang aksesibilitas. Jadi masyarakat tetap dapat, kembali lagi kita ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan hak-hak esensinya sebagai warga negara. Ya, jadi kita sebagai ASN sangat berperan penting dalam perwujudan wawasan kebangsaan dan bela negara, apalagi di tengah isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini, agar Indonesia, agar bangsa kita bisa lebih maju ke depannya, untuk mencapai Indonesia emas ya. Kita ketahui bersama bahwa tujuan negara kita saat ini adalah mencapai Indonesia emas di 2045. Oke.
Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat inspiratif ini. Semoga podcast ini menjadi wawasan, menjadi pengingat bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara adalah tanggung jawab setiap individu kapan saja, di mana saja untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju. Indonesia kuat karena kita sadar, peduli, dan bertindak. Sampai jumpa.